nami namaringanan di Padua Gijang. Bok puji-pujian doka bulateo di pasarwa nami pada kamu bisa ruhutna asih orang doang. Atau tom maniroi mulu nami si kanopari. Gagasan menurut di hari ona di badan Tuhan nami. Tidak natap kami. Tuh parana tuh praburu. Lalu mengular ada tuh siapa tahun nami. Disahkan ni anak pun nami ni pada untuk pertemuan sari teori atau pasangan kami untuk nami tuh sebagai sadari orang yang membudai pertemuan sari nami. Di mana buat ni hari ona di badan Tuhan nami. Nai mangalap buku kami mariti ke Supanganon atau kupat jala pas maju murus Supanganon ini atau makorong buku lebar di pamanang nami. Dimuji magwarno laurasi kami seseluruh nadu sa pangalasan nami. At tarup kami mataro dengan di sana. Marhito Kristus Tuhan nami. Martangiyak kami tuho. Amin.
Marilah kita berdoa. Akan perkawinan itu, engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Orasma dihita saluhna, marlas miroa kita sadarion, alala mencaro pasu-pasuna, ima timpul anwar ini pardosi, terus miri okusungu. Jadi marlas mirohan kita ala masih haolongan nasida. Jadi ayat na upilih nasida dijamita di pamasumasonon iman tersurat di Pesalmen 127 ayat 1a, Mazmur 127 ayat 1a, bolo sujauba boyo bagas doja sabindo aka nama matei. Dalam bahasa Indonesia-nya, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi di sini timbul Anwar dari Pardusi dan Rosemary Okusungu. Kedua kali ini menikah. Satu ini karena saya panggil lain, istrinya baru Tanjung meninggal di sini karena sakit. Baru Okusungu itu karena tabrakan ya. Oh iya. Jadi inilah setelah beberapa tahun mereka mendapat jodoh kembali dan hadir di sini. Dan Anwar ini
bicara kemarin gimana mereka membesarkan yang tiga ini. Mereka sama-sama setuju untuk mengasihi mereka bertiga sehingga mereka bisa mencapai jadi sarjana. Kita doakanlah agar berkat dan rezeki mereka untuk melimpah sehingga bisa menyekolahkan dan menguliakan anak-anak mereka. Jadi anak dari Rosemary Okusunggu menjadi anaknya Anwar juga menjadi anaknya Boru Okusunggu. Jadi jelas pembicaraan itu arahnya ke depan begitu. Ini perlu saya sampaikan supaya kita semua tahu, karena biasanya ada tanda tanya ini nggak perlu tanda tanya lagi karena semua sudah dijelaskan kedua belah pihak dan mereka dengan senang hati mengeluarkan dari pikiran dan hati mereka bahwa mereka mau bersatu dalam menjalani rumah tangga dan membesarkan anak-anak mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang dan gemilang. Jadi buat Timbul Anwar Deni Pardusi dan Rosemary Okusunggu kita sudah melakukan konseling klarifikasi tentang itu. Ini dikatakan jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya tambahkan rumah tangga. Jadi untuk memuaskan itu memang harus mengikuti cara Tuhan. Tadi di dalam doa ya, perkawinan itu diprogram oleh Tuhan, karena Tuhan yang memprogramnya, yang merencanakannya, yang memberinya, maka harus ikut cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan itu? Dengan cara Tuhan itu ialah dengan kerendahan hati. Jadi saya sudah bisa melihat kemarin sekitar hampir 2 jam kita ketemu di mana komunikasi yang baik dengan rendah hati, dengan tawa, dengan senyuman, orang pengantin berdua bisa menjadi harmonis. Tapi saya kasih tahu juga karena mereka sudah pengalaman berumah tangga. Jadi aku bilang sama lainnya ini, tonggorenek baru kepucunggonan dong. Jadi di nomor tajungi saya bilang bisa saling memahaminya, saling menerima. Tapi anak-anak masih ada suatu proses untuk mengenal lebih dalam lagi satu sama lain. Karena itu dibutuhkan kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu dan bisa menjadi sukacita. Jadi soal keuangan juga jelas dibicarakan gimana. Jadi saya bilang kemarin keuangan itu persoalan sensitif. Bagaimana jelasnya? Data Boru Okusunggu sudah jelas aman. Saya semoga jelas mengelola soal keuangan agar hidup lebih bahagia lagi di dalam kerendahan hati. Jadi itu karena keduanya rendah hati, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan mereka bisa saling satu sama lain memutuskan setelah dibicarakan. Jadi kedua mereka ini bisa hidup dengan demokrasi. Hasil pengalamannya kali ya waktu itu. Jadi semakin lebih baik lagi. Jadi kerendahan hati itu dibutuhkan karena berdasarkan pengalaman dan yaitu kelemah lembutan. Jadi itu berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut itu mendapatkan berkat karena berkat itu penting. Ya, berkat itu bukan hanya uang, bukan harta. Berkat itu juga sukacita, rasa damai, ketenangan, ketentraman. Jadi kelemah lembutan itu menciptakan ketenangan hati, ketenangan pikiran. Dan kerendahan hati itu adalah untuk mengharmonisasikan di antara dua orang yang berbeda. Kelemah lembutan menciptakan ketentraman, ketenangan dan kedamaian di dalam rumah tangga. Itu saya kasih tahu sama ini
kunci kesenangan dalam rumah tangga adalah pada kaum ibu ya. Bagaimana mengelola makanan, bagaimana mengelola perasaan, dan bagaimana mengelola pikiran dalam hidup keluarga. Jadi yang ketiga yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati ini bukan hanya saling memberi, tapi kemurahan hati saling memahami, saling mengerti. Berarti tentu nanti adalah pertengkaran perdebatan kecil-kecil, ada saling memaafkan dan saling mengampuni. Jadi karena kasih sesungguhnya adalah mengampuni bolak-balik, ya. Dan semakin lama semakin dewasa. Tidak ada rumah tangga yang tidak berdebat, tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar, tapi semua bisa diselesaikan setelah kepala dingin, hati dingin, dan boleh mengatakan maaf saya yang salah begitu ya. Tapi yang lebih aman kalau saya benar, saya nggak mempertahankan kebenaran, karena rumah tangga adalah lembaga kasih sayang. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi yang lain perempuan walaupun salah dia mau benarkan. Sebulan lagi baru sadar dia yang salah. Jadi sadarlah. Nanti dia bilang maaf lah bang ya. Tapi udah 1 bulan itu, kalau nggak 1 minggu ke depan. Udah pengalaman alay di situ tadi ya. Gak ada perempuan yang mau salah, walaupun salah mau benar. Udah dari sononya, gak usah dituntut, gak usah gimana nih Tuhan, gak begitu perlu. Bagaimana memahaminya, bagaimana menerima seadanya, sehingga terciptalah rasa sukacita. Jadi kemurahan hati itu adalah dalam arti mau memaafkan, mau mengampunkan. Murah hati itu bukan hanya hal keuangan, tapi hal hati juga mau saling memaafkan. Terciptalah kasih sayang yang sesungguhnya di dalam kekeluargaan. Jadi disitulah sukacita Tuhan. Makanya dasar-dasar itu tadi adalah kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan hati. Itu adalah karakter Tuhan Yesus Kristus. Karakter itulah gak ada di bawah lahir. Tidak adanya kita mau belajar ya dari Alkitab. Kita datang ke gereja, kita berhadapan dengan banyak orang, dan dari sana kita bisa belajar lebih banyak lagi. Lalu terakhir tentu kita punya masalah masing-masing yang kadang tidak bisa diceritakan sama orang lain dan sama pasangan, yaitu kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa dalam pribadi kita masing-masing. Tapi dalam keluarga sangat penting berdoa bersama. Ya kalau nggak bisa 2 kali, minimal sekali. Kalau nggak malam hari, mau tidur kalau nggak pagi hari. Kalau kami pagi hari mau melakukan tugas, serahkan kepada Tuhan. Kalau malamnya kadang yang satu sudah duluan tidur, kan begitu. Jadi nggak bisa diganggu. Kalau pagi-pagi berdoa bersama, kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjagai. Itu sangat penting dan bagus sekali. Kadang doanya ini, Tuhan kuatkanlah saya menghadapi pasangan saya itu. Dan berdoa saya mikir apa yang salah, kan begitu. Rupanya cara penyampaian itu lebih baik lagi, sehingga kita merenungkan. Lalu setelah 2 hari, ibu begini apa yang salah, gitu kan? Baru kasih tahu itu. Ada minimal itulah yang bisa di dalam keluarga. Kerendahan hati, kelemah lembutan, lalu kemurahan hati, saling memaafkan dan mengampuni, dan hidup dalam doa. Jadi itu Rosemary kan perawat ya kan, ada di jemaat kan, ada di pasien kan harus lembut kan, kalau enggak tambah penginapannya di situ.
kesembuhan. Ya begitulah, anggap aja ini kayak Anwar pas ini kan, biasa orang menghadapinya. Begitu. Jadi itulah khotbah renungan buat kalian berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ingatlah bahwa Tuhan yang membangun rumah tangga. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha orangnya membangunnya. Agar jangan sia-sia, ya berserahlah kepada Tuhan agar rumah tangga itu menciptakan rasa harmonis dan romantis. Itu tergantung pasangan, tergantung suami istri. Jadi rumah itu bisa menjadi neraka, tergantung dua orang. Tapi rumah itu bisa bagikan surga, tergantung dua orang, di mana yang bisa saling memahami, saling mengerti satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tuhanlah yang memberkati, melindungi, menyertai dan menguatkan kasih sayang kalian berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Amin. Memuji Tuhan. Saudara Timbul Anwar Pakusi dan Saudari Rosemary Okusungu yang dikasihi Allah. Saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan dalam suatu perkenan Kristiani. Oleh karena itu, dengarkanlah kita Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia juga berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan kekal.
Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Saudara Timbul Anwar Pardusi dan Saudara Rosmedo Busunggu, saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki Timbul Anwar Pardusi. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudara menghendaki saudari Rosmedo Busunggu menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan berlapang dada atas kelemahannya? Dan maka saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Terima kasih. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan saudari Rosemary Opusunggu yang telah dipilih oleh saudari Timbul Anwar Pardusi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudari menghendaki Timbul Anwar Pardusi menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Maka saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudari mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Terima kasih. Keduanya bersedia. Sekarang kalian bersalaman. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara-saudari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang kami undang Bapak Ibu Majelis Gereja Katolik Taman ini untuk penyerahan. Di pengantin kedua, kami Sian Paranggadoni Mulyana menyampaikan selamat berbahagia mari anak dua. Semoga ke depan keluarga yang berbahagia. Sian kami Paranggadoni dan Sian Mulyana HBP Taman ini mengalian sadar kenang-kenangan di Alkitab asa firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Orang yang kamu dari ojehan di keluarga rumah, lalu mengarungi kehidupan
rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan masuk dan Tuhan memberkati keluarga Mama di bikinan Roh Maulete. Untuk kamu. Untuk kamu. Thank
kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna.
yang sempurna.